Nomor 1. Di sini kita akan membuat variasi makanan yang terjadi agar kita dapat memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Yang pertama bisa nanti kita buat dulu dari makanan bakso. Di sini ada minumannya, ada es teh, es jeruk, sama es teler. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Nanti kita lakuin yang sama juga untuk ke mie ayam juga sama ya. Mie ayam nanti di sini ada es teh, ada es jeruk, sama es teler. Nah, ini nanti terus gitu ya dibuat juga nanti somai juga sama. Nanti ada 3 cabang, dia nanti 3 cabang juga dan satu lagi batagor juga ada 3 cabang, es teh, es jeruk atau es teler. Nah, ini semua ada 12 variasi jawabannya. Kalau dibikin diagram cabang. Ya, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Ini nanti nomor 2 yang A adalah seperti ini. Nantinya kita buat dulu kotak-kotaknya. Ada 4 angka yang kita buat. Yang lebih besar dari 5.000 berarti bisa 5, 6, 7, 8, dan 9 angkanya. Berarti di sini ada 5 angka, lalu di sini semua ada bilangan awalnya ada 10 ya. 10 bilangan awalnya dipakai 1, berarti tinggal 9. Tinggal 8 dan tinggal 7 gitu ya. Nah, nanti tinggal dihitung berapakah banyak susunan angka yang dibentuk gitu ya. Dari bilangan yang lebih besar dari 5.000 tadi termasuk 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk bilangan yang paling depan. Nah, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 25, 20 kekaliannya ya. Yang B juga sama nanti caranya. Ini dia di antara 3.000 sampai 6.000 itu cuma ada sih 3, 4, dan 5. 6-nya nggak masuk ya. Ada 3 bilangan, lalu tinggal di sini tinggal 10 kurang 1, 10 kurang 2, dan 10 kurang 3. Ya, karena angkanya berlainan ya, atau berbeda. Berarti 3 kali 9 kali 8 kali 7 itu hasilnya 15, 12. Ya, kurang lebih seperti itu, banyak susunan bilangan yang dibuat gitu ya. Yang pertama lebih dari 5.000 tadi ada 5, 6, 7, 8, 9 kemungkinannya. Dan ini sisanya aja, kalau satu angka dipakai di depan berarti tinggal 9 angka, di tempat sebelahnya gitu ya tinggal 8, tinggal 7 karena harus berbeda angkanya. Nah, jadi jawabannya itu ya untuk yang A sama yang B ya. Nah, selanjutnya di sini untuk berikutnya nomor 3. 3 itu dari angka-angka 0, 2, 3, 8, 5, 6, 9. Banyak bilangan genap yang dibentuk. Banyak bilangan genap yang dibentuk. Dibikin 2 kasus ya semuanya ya. Karena di sini genapnya ada yang 0, ada yang 268. Kalau 0 itu dibikin 1 khusus ya. Dia dipisah kalau 0 ya. Ini kita buat ada 5 kotak. Di sini satuannya khusus 0 aja. Ada 1. Di sini angkanya selain 0 bisa ya. Semuanya 2, 3, 5, 6, 8, 9 ada 6 bilangan ya. 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Nah, sisanya ini 7 kurang 2. Kenapa? Karena kan sudah dipakai 2 kotak di belakang dan depan. Lalu 7 kurang 3 dan 7 kurang 4. Nah, ini tinggal dihitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 itu 360. Sedangkan kemungkinan kedua dibuat lagi 4 kotak di mana 5 kotak di mana satuannya selain 0 yang genap yaitu 2, 6, dan 8 kalau di soal ya. Ada 3 bilangannya. Nah, ini cuman 5 bilangan yang bisa masuk ya. Kenapa? Karena di sini nggak boleh 0.
Di depan itu nggak boleh 0. Ya, kecuali 0. Dan salah satu angka di belakang ya. Dan salah satu angka yang sudah dipakai di belakang itu nggak boleh dipakai lagi di depan. Jadi tinggal 5 bilangan yang bisa. Ya, 0 nggak masuk. 0 boleh masuk di setelahnya ya. Berarti ini 7 kurang 2, 7 kurang 3, dan 7 kurang 4. Masih sama dengan tadi ya. Berarti 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 itu 900 kemungkinan. Itu. Jadi kalau total semuanya 1260 jawabannya. Itu nomor 3A. Nah, untuk 3B pun juga sama kasusnya gitu ya. Jadi untuk 3B di sini kita akan mencari banyak bilangan yang habis bagi 5. Nah, yang habis bagi 5 itu adalah cuman angka yang satuannya 0 dan 5. Gitu. Namun tetap dibuat dua kasus. Gitu. Nah, di sini yang satuannya 0 kan tadi sama ya caranya yang kasus 1 ya. Sininya kecuali 0 nggak boleh masuk juga di depan gitu ya. Jadi semua 360 kalau dikalikan bilangannya. Nah, kalau yang ini satuannya cuma 5 doang gitu ya. Yang bisa selain 0 yang bilangan bisa dibagi 5. Berarti ini cuma ada satu bilangan aja yang belakang 5 ya. Terus habis itu 5-nya nggak boleh lagi dipakai depan dan juga 0 pun nggak boleh juga gitu ya. Kecuali 0 dan 5 berarti ya nggak boleh ditaruh di depan. Berarti tinggal dari awalnya 7 bilangan di soal tinggal 5 dan ini sama aja. Berarti 5 kali 5 gitu ya, kali 4 kali 3 kali 1. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 240. Ya. 240, sorry, 300 maksudnya ya. Dihitung hasilnya 300 di sini ya. 12 kali 25 soal 300 ya. Nah, 300 tambah 360. Jadi jawabannya adalah 660 susunan bilangan yang terbentuk di nomor 3B. Ya, seperti itu nomor 3B. Untuk nomor 4, ini ada 3 kasus dari 8 bilangan yang dibentuk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini ada 8 bilangan ya awalnya. Nah, yang pertama kasusnya adalah ini nggak bisa langsung dicari jawabannya, ketemu gitu ya. Tapi harus dibikin kasusnya itu ada 3 bagian. Yang pertama 560 sampai 600 dulu yang kita buat bilangannya, biar gampang nanti kalian melihatnya. Di sini yang udah pasti itu yang paling depan cuma angka 5 yang bisa ya. Hanya angka 5 aja. Kalau 6 kan nggak nyampe ya, karena kan di bawah 600. Jadi ada satu bilangan yang bisa masuk di tempat utama. Dan di sini kita punya awalnya ada 8 bilangan. Ya, di mana di sini dimulainya dari 560 ke atas, berarti 6 masuk ya. Berarti masuk 6, 7, 8, dan 9. Ini ada 4 bilangan yang bisa mengisi tengah-tengah. Nah, sisanya di sini karena ada 2 tempat yang dipakai dan bilangannya awalnya ada 8, berarti 8 kurang 2 ya. Gitu. Sebab di sini awalnya pembilangan dipakai itu angka 5 sama salah satu angka di antara 6 sampai 9 yang dipakai. Nah, berarti di sini 8 kurang 2 tempat, berarti 6 ya. 6 kali 4 kali 1 berarti 24 kemungkinan gitu ya. Untuk interval 560 sampai 600. Nah, yang kedua dibuat lagi kasus kedua yaitu dari 600 sampai 700. Nah, di sini sama juga dengan tadi angka depannya pasti di sini angka 6 doang yang bisa nih. Karena nggak nyampe 700 di sini. Nah, namun yang tengah-tengahnya ini kan bisa apa aja ya? Selain 6 ya, bisa 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Berarti hampir semua bilangan bisa masuk tengah-tengah kecuali 6 doang yang udah dipakai depan karena nggak boleh ada angka yang berulang. Berarti di sini 8 kurang 1, ini 8 kurang 2, berarti 7 kali 6, 42 ya. Nah, terakhir tinggal menuju ke kasus yang ketiga, yaitu kalau dia dari 700 sampai dengan 740, berarti angka depannya pasti angka 7 doang. Ya, angka 7 aja yang masuk, sedangkan tengah-tengah ini yang bisa cuma 1,
2 dan 3 ya, karena 4 nggak ada kan, 4 juga nggak bisa. Kalaupun 4 ada juga nggak bisa, karena kan di bawah 740. Berarti hanya 3 bilangan di sini tengah-tengah dan satuannya 8 kurang 2. Masih bisa semua angka bisa masuk. Nah ini 3 kali 6, 8 kali 1, 18. Tinggal dijumlahkan. Nah ini dijumlahkan 18 tambah 42 tambah 24, itu hasilnya 84 bilangan yang bisa dibentuk di antara 560 sampai 740. Begitu untuk soal nomor 4. Nah, selanjutnya nomor 5 di sini kita lihat. Nah, kalau ini mungkin semua sudah pernah sering latihan di sekolah juga gitu ya, di kelas. Jadi di sini kita menjabarkan faktorialnya dulu gitu ya. Dihitung biasa aja semua ya. 3/42, kalau 7 faktorial itu kan berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Terus dikurang 4/5, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kan nanti dihitung ya. Berapa? Per 2/2, 4, 4, 3, 2, 1, tambah 2 kali 1 kali 5. Iya, itu ya penjabaran faktorialnya. Nanti akan dapat jawabannya 22. Ya. Setelah kalian hitung nanti berapa hasilnya, mulai dari 3/42 dikali 7 faktorial dikurang 4/5 ya, dikurang 4/5 kali 5 faktorial terus dibagi sama yang di penyebut, itu hasilnya ada 22 jawabannya. Itu yang A, lalu yang B-nya ya ini juga dihitung sama mandiri ya nanti ya kalian nomor 5 ini. Nomor 5B pun sama ya caranya ya. Ini menggunakan rumus kombinasi dan permutasi gitu ya untuk menghitung 3 kali 6C5 dan seterusnya. Kalau C5 itu 6 ya. Nah, rumusnya kalau lupa tulis lagi di sini gitu ya sama kalian. Kalau NCK itu 6N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Kalau permutasi nggak pakai K ya ya. Nah, ini 86C4. 6C4 itu kalau dihitung dia hasilnya adalah 15. 15 dibagi 2 kali 5P2. P2 itu nilainya 20. Berarti 2 kali 20 kurang 4 kali 7P4. 7P4 itu nilainya 840. Ya. Dah tinggal dihitung nilainya berapa ya. 3 kali 6 ditambah 15 dibagi 2 kali 20 kurang 4 kali 840. Hasilnya nanti minus 9 dibagi 1660. Ini jawabannya ya. Semua untuk nomor tadi ya, yang nomor 5B. Nah, sekarang nomor 6. Jika 3 kali, nah langsung aja ini dijabarin ya. 3 kali N plus 2 faktorial dibagi 6 faktorial dikali N plus 2 min 6 faktorial sama dengan 18/5 kali N plus 1 faktorial per 4 faktorial kali N plus 1 min 4 faktorial. 18 dibagi 3 itu 6 gitu ya. Berarti ntar tinggal jabarin yang bawahnya nih. Ini yang di atasnya dibikin dulu sampai dengan N min 4 ya. N min 1, N min 2, N min 3, N min 4 faktorial per 6 faktorial kali N min 4 faktorial sama dengan ini 65 ya. 65 N plus 1 N, N min 1, N min 2, N min 3.
faktorial dibagi sama 4 faktorial kali n-3 faktorial. Nanti berakibat n-3 faktorialnya karena sama bentuknya bisa habis dibagi ya. Coret. Terus ini gue coret nih dari n+1 sampai n-2-nya. Coret sama ini ya. Nah, n-4 faktorial gue coret juga sama. Berarti nanti tinggal menyisakan ini nih ya. Kalau 6 faktorial itu kan berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya habis. 5-nya juga habis. Nah, tinggal siapa? Tinggal n+2 yang belum tercoret karena nggak ada temennya. Dikali n-3 sama dengan kali silang 6 kali 6, 36. Ya. 36. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Tinggal kali pelangi nanti dapat n kuadrat min n min 6 min 36 pindah ruas 36-nya ya. Nanti akan dapat n kuadrat min n min 42 sama dengan 0. Kita faktorkan berapa kali berapa ya hasilnya min 42 kalau ditambah min 1. Nah, ini akan dapat jawabannya adalah n min 7 n plus 6. Nah, yang diambil adalah n-nya sama dengan 7 yang memenuhi karena positif ketika pindah ruas. Berarti jawabannya 6 kali 7, pertanyaan soalnya kurang 9. Berarti sama dengan 42 kurang 9 yaitu 33. Itu jawaban nomor 6. Semuanya ya, seperti itu. Untuk nomor 7 ada 6 siswa dan 4 siswi duduk berjajar di foto. Nah, 7A itu dia di sini ada syarat bahwa pojoknya siswi. Berarti di sini siswinya bisa menempati bangku paling pojok kanan kiri. Berarti ini empat-empatnya bisa di kiri ya, bisa berkemungkinan untuk di kiri. Kalau satu nanti tempat diambil sama satu siswi, berarti dioper ke sini jadi 4 kurang 1 ya. Nah, atau 3 kemungkinan. Nah, untuk sisanya 2 ceweknya itu masuk ke sini, dia gabung sama cowok-cowok ya nanti bentuknya adalah 8 faktorial. Ya, atau sama dengan 8p8. Itu digabung ya 6 cowok dan 4 cewek dan 2 cewek di bangku selain pinggir-pinggirnya. Nah, dikali ini berarti 8 faktorial dikali 4 kali 3 itu sama dengan 12 kali 8 faktorial jawabannya gitu ya. Oke, untuk yang B dia syaratnya adalah 4 siswa sudah 4 siswi berdampingan. Nah, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cowoknya nggak ngaruh ya. Nah, ini dihitung satu paket nih, satu pasang ceweknya nih. Berarti kalau mau tahu dia susunan pergeseran duduknya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada 7 faktorial. Ya, karena cewek-ceweknya dianggap sepasang. Nah, dikali apa? Nanti kan kalau kita andaikan A, B, C, D misalkan ya, ini enggak selalu A, B, C, D, bisa aja A, B, D, C, bisa aja B, A, C, D, dan seterusnya. Berarti kita kali dengan 4P4 atau 4 faktorial untuk penyusunan yang berdampingan tadi. Nah, ini jawabannya ya, 7 faktorial dikali 4 faktorial. Nanti tinggal dihitung berapa hasilnya dari 7 faktorial kali 4 faktorial. Nah, kalau nomor 8 pun juga sama gitu ya. Nanti buku yang berbeda ini yaitu MTK, Fisika, Kimia, Biologi. Nanti di sini kita akan buat seperti tadi filling slotnya ya. Ada 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini buat MTK. Ini buat Fisika, Kimia, dan Biologi. Berarti ini 2 faktorial atau 2P2. Ini 5 faktorial atau 5P5. Ini 4 faktorial, ini 2 faktorial. Nah, pergeserannya di sini adalah bisa tukar-tukaran ya, bisa MTK di sini, kimia di situ gitu ya. Yang penting nggak terpisah pendampingannya. Pergeserannya itu adalah sebanyak 4 faktorial ya, atau 4P4 karena ada 4 jenis buku, ada MTK, fisika, kimia, dan biologi. Nah, berarti jawabannya apa? Itu 4 faktorial dikali 2 faktorial kali 5 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial.
Ya, begitu. Untuk nomor 8 tinggal dihitung nanti berapa hasilnya begitu ya. Semuanya. Sembilan. Sini akan ada beberapa orang yang duduk di meja bundar. Selain dari 5 anggota dewan, juga ada ketua, bendahara, dan wakil. Bendaharanya ini selalu di antara ketua dan wakil. Ini bendahara nih. Nah, ini kan bisa ketua dulu, bisa wakil gitu ya, atau bisa ketua dulu, baru wakil di antara bendaharanya. Nah, berarti untuk posisi pergerakan mereka ini dihitungnya 2 faktorial ya. Karena bendaharanya kan nggak berubah ya, tetap di situ, nggak kemana-mana gitu ya. Oke, lalu untuk selanjutnya pergeseran mereka menuju ke belakang-belakang sana gitu ya, bersama dengan dewan gitu ya. Yang penting dia nggak terpisahkan bertiga ini, wakil ketua dan bendahara, serta ketuanya gitu ya. Nah, itu menggunakan siklis. Siklis itu berarti kan n-1 faktorial ya rumusnya. Kalau siklis itu n-1 faktorial. Siklis, sorry ya, tulisannya siklis. Nah, berarti n-nya itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya kan n-nya 8 ya. Tapi karena bertiga berdampingan, hitung 1. Tua, wakil, dan bendahara, berarti jadinya 6 n-nya ya. 6 min 1 faktorial. Berarti nanti jawabannya 6 min 1 kan 5 ya. Berarti 2 faktorial dikali 5 faktorial jawabannya. Duanya dari itu ya, bisa ketua wakil atau wakil ketua di antara bendahara. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 240. Karena 5 faktorial itu 120. Kalau dihitung begitu. Ya A, yang B. Nah, yang B baru nih. Yang B itu kan dia selalu dampingan duduknya ya. Berarti di sini wakil ketua bendahara dan ketua dihitungnya 3 faktorial ya. Karena dia selalu berdampingan gitu ya. Dan bendahara kan nggak mesti selalu tengah-tengah ya. Untuk kasus yang B ini. Dia bendaharanya bisa di sebelah kanannya ketua. Kalau ketuanya tengah-tengah. Atau sebelah kirinya ketua dan sebagainya. Jadi dihitungnya 3 faktorial ya, wakil ketua, bendahara, dan ketua. Dikali 6 faktorial kurang 1, sorry ya, karena disiklis ya. N-1 faktorial berarti 3 faktorial dikali 5 faktorial. Karena siklis. Berarti ini nanti jadi jawabannya 360. Ya, karena 5 faktorial kan 120 kali, kali 6 ya, maksudnya ya, kali 6 itu 720 jawabannya. Ya. Sebab 3 faktorial 6, 5 faktorial itu nilainya 120. Gitu. Jadi jawabannya 720 kalau dikaliin. Itu nomor 9. Nah, selanjutnya nomor 10 itu soalnya seperti berikut. Scroll ke bawah dulu. Ya, ini juga sama caranya ya. Ini penggemar, tapi dia di sini duduknya mengelilingi meja bundar dan dia setiap jenis kelompok penggemar fisika ini kan orang ya, dan dia nggak boleh pisahkan katanya yang suka fisika ya, mengenai meja bundar dia harus selalu berdampingan orang-orang yang suka fisika ini gitu ya. Begitu juga dengan eh ya nanti juga dibuat tadi berdampingan gitu ya. Jadi nggak boleh terpisahkan antara fisika maupun yang lainnya. Berarti di sini kalau dibikin meja bundar ya nanti ilustrasinya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini fisika gitu ya. Jadi satu pasang, kimia 2, dan biologi 3. Nah gitu ya. Di siklis. Jadi nanti ini 5 faktorial gitu ya. 5 faktorial, ini 2 faktorial, ini 3 faktorial. Nah, jangan lupa pergeseran siklisnya ya. Ini kan ada 3 jenis pelajaran ya. Fisika, kimia, biologi. Nah, ini adalah siklisnya 3 jenis buku, berarti n-1 faktorial atau 3 kurang 1 faktorial. Berarti di sini jadinya nanti jawabannya 2 faktorial
dikali 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial jawabannya ya. Nah, ini 2 kali 5 faktorial itu 120, 3 faktorial 6 dan kali 2. Ya itu. Ya nanti tinggal dihitung 12 kali 2 24. 24 kali 120 itu 280 jawabannya. Ya ini cara menghitung dari kelompok-kelompok tadi ya. Dengan syarat dia nggak boleh terpisahkan duduknya. Dan di sini karena ada 3 jenis fisika biologi, maka siklisnya 3 kurang 1 faktorial. Itulah cara nomor 10. Untuk selanjutnya nomor 11. Di sini menggunakan permutasi yang unsurnya sama. Di mana yang pertama yang A membaca banyak hurufnya itu ada 7 ya. 7 huruf di mana di sini rinciannya nanti N1 yang sama hurufnya yaitu M ada 2 huruf berulang dan juga N2-nya adalah si A yang memiliki huruf berulang sebanyak 2. Hanya A sama M saja ya yang berulang. Sedangkan E, B, C sendiri-sendiri. Berarti nanti permutasinya adalah 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini tinggal dihitung nanti hasilnya setelah dihitung adalah jawabannya 1260. Sedangkan yang B, Desember, N-nya ada 8 huruf. Yang sama itu adalah huruf E. E itu ada 3 huruf. E-nya 3 huruf. Lalu sisanya D, S, M, B, R. Itu sendiri-sendiri ya. D, S, M, B, R sendiri-sendiri. Berarti nanti peluang permutasi dengan unsur yang samanya 8 faktorial dibagi 3 faktorial saja ya. Berarti jadinya jawaban 6720 kalau dihitung. Yaitu nomor 11. Kalau 12 ini dia ada 2 kemungkinan. Dua langkah ya. Yang pertama 12 pasang suami istri. Berarti kan dia ada 24 orang ya. 24 orang bersalaman dengan semua orang yang datang tadi ya, pasangan suami istri itu. Misalkan suami A salaman dengan istri B, suami A salaman sama istri C, dan seterusnya. Itu kombinasinya 24C2. Kenapa? Karena 24 orang ya. Karena ada 24 pasang, berarti 24C2. 24C2 itu kalau dihitung nanti 276. Sedangkan yang kedua, kecuali dengan sesama suami istri. Ini nggak boleh. Ada 12 pasang suami istri yang benar-benar sah ya. Artinya sah ya suami A sama istri A itu justru nggak boleh salaman gitu ya. Jadi nanti 276-nya kita kurangi 12. Nah, supaya kita bisa terhindar dari salaman yang dengan pasangan yang sahnya gitu ya. Nah, ini hasilnya 264. Itu nomor 12 semuanya. Nah, untuk selanjutnya nomor 13 ya. 13 itu di sini ada sekelompok seni musik. Ada 10 pria dan 5 wanita akan mengirimkan 6 dan 2 wanita. Ternyata 2 orang wanita sakit. Berarti dari 5 perempuan itu 2 tidak dipilih ya. Berarti nanti ruang sampel atau yang wanitanya awalnya 5 karena ada 2 sakit. Berarti yang dipilih nanti buat kemungkinan dipilih untuk mengikuti festival hanya 3 saja wanitanya yang bisa dikirim karena 2-nya lagi sakit gitu ya. Nah, berarti kombinasinya ini kombinasi ya karena tidak memperhatikan urutan 10 pria menginginkan 6 pria berarti 10C6 ya. 10C6 dikali sama 3 wanita yang diambil cuma 2 orang aja. Nah, ini tinggal dihitung dengan rumus kombinasi 10 faktorial dibagi 6 faktorial
dikali 10 kurang 6 faktorial, lalu dikali dengan, kan dikali karena dan ya, diambil semua cowok dan ceweknya gitu ya kemungkinannya. Nah 3C2 itu 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Nah tinggal dihitung ya nanti di sini 10C6 itu berapa, kalau dihitung nanti adalah 210 ya ini ya. 210, kalau yang ini 3C2 itu 3 ya sifatnya ya. Tadi 10C6 itu nilainya adalah 210. Kalau 3C2 itu dia sifatnya sama dengan 3 nilainya. Berarti 210 kali 3 ya. Itu jawabannya adalah 630 cara. Ya, itu nomor 13 ya. Nah, sekarang 14. Kita di bawah ya 14. Nah, ini pun sama caranya ya. Dan dikali semua gitu ya. Antara merah, kuning, hijau, dan ungu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat merahnya kan 8 awalnya ya. Yang diambil 4 bola merah berarti 8C4-nya merah. Terus yang kuningnya diambil satu aja. Ya, berarti 3C1. Lalu untuk yang hijau dari 5 diambil 3 berarti 5C3. Dan terakhir ungu diambil cuma 2, 4C2. Nah, ini tinggal dihitung dengan rumus kombinasi. 8C4 itu 70, 3C1 itu nilainya 3, 5C3 itu 10, dan 4C2 itu nilainya 6. Nah, tinggal dikali ya, 70 kali 3 kali 10 kali 6, maka hasilnya 12.600. Ya, itulah cara menghitung banyak cara pengambilan yang tampil 4 bola merah, 1 kuning, 3 hijau, dan 2 ungu. Itu ada 12.600 cara ternyata ya semuanya. Khusus untuk tadi ya, yang tampil 4 bola merah, 1 kuning, 3 hijau, dan 2 bola ungu. Nah, terakhir nomor 15 gitu ya. 15 itu soalnya adalah suatu tim kerja gitu ya. Terdiri atas 6 orang laki-laki dan 8 perempuan. Dari tim itu akan dipilih 5 orang saja untuk mengadakan survei. Kalau paling sedikit 3 perempuan, berarti nanti kemungkinan yang nomor 15A dulu kita kerjakan. Itu kemungkinan pertama kalau yang kepilih paling sedikit 3 perempuan. Berarti 3 wanita, karena yang diambil 5 orang, berarti sisanya laki-laki. Berarti 3W, 2L. Yang kedua, karena paling sedikit 3 perempuan, berarti 4 boleh ya. 4 wanita boleh, karena lebih dari 3, paling sedikit kan 3 ya. 4W dan 1L. Serta bisa juga 5-5-nya itu cewek semua. Dan laki-lakinya nggak ada. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung. Pakai apa? Pakai kombinasi lagi ya. Nah, kalau ini berarti kombinasinya nanti 8C3 karena perempuan atau wanitanya 8 dikali 6C2 ya. Dikali dulu nanti berapa hasilnya. Kalau ini 8C4 karena yang dibutuhkan 4 wanita dan cowoknya hanya 1. Kalau ini semua wanita 8C5 kali 6C0. Nah, di akhir nanti tambah ya. Ditambah setelah kalian hitung kemungkinannya. Nah, 8C3 kali 6C2 itu nilainya 840. Kalau yang nomor 2 itu nilainya adalah 420. Ini 6C0 ya. 8C5 kali 6C0 itu hasilnya 56. Nah, di 56 ini kita tambahkan dengan 420 dan 840. Jadi hasilnya nanti 13, 16. Itu jawabannya ya. Nomor 13A. Terakhir,
13B paling banyak 3 orang laki-laki. Berarti bisa 3 laki-laki, sisanya 2 perempuan atau 2W. Yang kedua bisa paling banyak ya, berarti nggak boleh lebih dari 3. Berarti 2L sama 3 wanita. 1L, 4 wanita, dan yang keempat tidak ada sama sekali laki-lakinya karena di situ bilangnya paling banyak 3 laki-laki. Berarti boleh nggak ada. Nah ini kan tadi dihitung ya. Ini hasil penjumlahannya kalau dihitung tadi 2L3W, 1L4W, 0L5W itu udah dijumlahin tadi 13, 16 jawabannya. Tinggal tambahin sama ini nih yang belum. 3L, 2 wanita berarti 6C3 dikali 8C2. 6C3 dikali 8C2. Itu hasilnya nanti 560 jawabannya. Ya, untuk yang kemungkinan 1 nanti 560-nya tinggal tambahin 13, 16. Ya, maka hasilnya adalah 1876. Ya, itulah untuk kisi-kisinya semuanya. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.